Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Lintang Rajani dengan NPM 217064516139. Di video ini saya akan menjelaskan soal yang telah saya buat untuk nilai UTS. Langsung saja. Karena NPM saya ganjil, maka ketentuan membuat soal distribusi frekuensi yaitu dengan kelas 7, interval 8, N-nya 80 dan batas bawah kelasnya bebas. Berikut adalah data sampel berat badan yang sudah saya buat. Dari data sampel di sini kita akan menentukan tabel distribusi frekuensi, tabel distribusi kumulatif, gambar grafiknya, rata-rata, metode biasa dan metode singkat, modus, median, kuartil 1 dan kuartil 3, desil bebas, persentil bebas, S dan variasi, dan terakhir CV dan Z. Yang pertama, kita menentukan dulu tabel distribusi frekuensi. Dari tabel distribusi frekuensi ini, terdiri dari kelas, frekuensi, TTK, TBK, dan frekuensi relatif. Sebelum di sini kita untuk menghitung TTK, itu rumusnya batas atas kelas ditambah batas kelas bawah, lalu kemudian dibagi dua. Sebelum menghitung, kita harus membuat kelasnya dulu. Kelas yang dari tabel data mentahnya kita masukkan ke dalam tabel kelas. Lalu frekuensinya, frekuensi 35 sampai 2 itu frekuensinya 6, 43 sampai 50 frekuensinya 10, 51 sampai 58 frekuensinya 14, hingga semua total frekuensi ini 80 sesuai dengan di tabel data mentah. Setelah kelas dan frekuensinya ada, baru kita bisa menghitung TTK-nya yaitu batas atas kelas ditambah batas bawah kelas dibagi 2. Kemudian ditemukanlah TTK kelas 3542, 38,5 dan seterusnya. Lalu untuk menentukan TBK, yaitu rumusnya menghitung batas bawah kelas dikurang 0,5 dan batas atas kelas ditambah 0,5. Selanjutnya frekuensi relatif. Frekuensi relatif ini rumusnya frekuensi kelas dibagi total pengamatan atau total ini, kemudian dikali 100%, maka frekuensi relatifnya ditemukan. Tabel distribusi frekuensi kumulatif. Tabel TDFK ini ada dua, yaitu kurang dari dan lebih dari. Nah, untuk TDFK kurang dari itu dari kelas yang kurang dari 34,5 itu karena tidak ada, karena kelasnya di kelas paling bawah dimulai dari 34,5, maka karena tidak ada maka frekuensi kumulatifnya 0. Selanjutnya kurang dari 42,5 yaitu ada 6 data, jadi data 0 yang di sini tadi ditambah 6, maka frekuensi kumulatif data kurang dari 42,5 itu 6. Selanjutnya kurang dari 50,5 itu ada 10 data, maka 6 ditambah 10 maka hasilnya 16. Kemudian kurang dari 58,5 itu ada 14 data, maka 16 ditambah 14 sama dengan 30. TDFK 66,5 yaitu ada 20 data, maka 30 ditambah 20 maka hasilnya 50. Data 74, kurang dari 74,5 yaitu ada 10 data, maka 50 tambah 10 maka hasilnya 60. Selanjutnya 82,5. Berarti data dari 82,5 ini ada 10 data, maka 60 ditambah 10 hasilnya 70. Dan terakhir yaitu kurang dari 90,5 itu ada 10 data, maka 70 tambah 10 hasilnya 80. Totalnya sama seperti jumlah data yang kita buat. Selanjutnya TDFK lebih dari. Karena data yang lebih dari 34,5 itu ada 80, maka frekuensinya 80 data. Selanjutnya lebih dari 42,5. Yang lebih dari 42,5 itu ada 6 data, maka 80 dikurang 6 hasilnya 74. Selanjutnya 50,5 ada 10 data, yaitu 74 dikurang 10 maka hasilnya 64. Lebih dari 8,5 itu ada 14 data, yaitu berarti 64 dikurang 14 sama dengan 50. 66,5 itu ada 20 data, maka 50 dikurang 20 hasilnya 30. Lebih dari 74,5 maka ada 10 data, jadi 30 dikurang 10 hasilnya 20. Lalu lebih dari 82,5 maka 20 dikurang 10 hasilnya 10. Yang lebih dari 90,5 itu ada 10 data, maka 10 dikurang 10 maka hasilnya 0. Selanjutnya kita membuat grafik. Di sini itu grafik diagram bintang dan diagram garis. Di sini batang pertama itu 35, kelas 35 sampai 2 itu 6 frekuensi,
Kemudian 43 sampai 50 memiliki 10 frekuensi 10. 51 sampai 58 itu frekuensinya 14. 59 sampai 66 frekuensinya 20. 67 sampai 70 frekuensinya 10. 75 sampai 80 frekuensinya 10. 83 sampai 90 frekuensinya 10. Kemudian ini adalah diagram garis. Datanya sama, misalnya saya membuat dua versi diagram. Rata-rata metode biasa dan metode singkat. Di sini terdapat tabel, itu kelas, frekuensi, TTK, FI dikali SI, CI dikali FI. Di sini kelas dan frekuensi dan TTK sudah kita ketahui sebelumnya. Kemudian kita hitung frekuensi dikali TTK. Itu 38,5 kali 6 hasil 231, 10 kali 4 6,5 hasil 465, 14 dikali 5 4,5 hasil 163, 20 dikali 6 2,5 hasil 1250, 10 dikali 70,5 hasil 705, 10 dikali 7 8,5 hasil 285, 10 dikali 8 6,5 hasil 865. Dari FI dikali FI ini kita jumlah hasilnya 5064. Di sini terdapat CI atau kode bilangan bulat untuk kelas. Dimulai dari tengahnya itu 0, kemudian ke atasnya 1, min 2, dan min 3, ke bawahnya menjadi positif itu 1, 2, dan 3. Di kolom terakhir itu CI dikali FI. Berarti kode bilangan bulat dikali frekuensi, maka min 3 dikali 6 hasilnya min 18, min 2 dikali 10 hasilnya min 20, min 1 dikali 14 hasilnya min 14, 0 dikali 20 hasilnya 0, 1 dikali 10 hasilnya 10, 2 dikali 10 hasilnya 20, 3 dikali 10 hasilnya 30. Kemudian CI dikali FI ini kita total hasilnya maka hasilnya 8. Kemudian baru kita bisa hitung rata-ratanya. Rata-rata metode biasa yaitu rumusnya X sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Kemudian di sini langsung kita masukkan FI dikali XI ini totalnya 5064 dibagi total frekuensi yaitu 80. Maka hasilnya 63,3. Kemudian kita hitung menggunakan rata-rata metode singkat, yaitu aksen X0 ditambah dalam kurung interval sigma CI dikali FI dibagi FI. Maka angkanya kita masukkan, sigma 0 nya ini berarti terdapat di, kalau di TTK 62,5, maka kita masukkan 62,5 ditambah intervalnya 8, lalu 8 per 10, 80. Jadi 62,5 lalu 8 kali 8 dibagi 80 maka hasilnya 0,8. Lalu 62,5 ditambah 0,8 maka hasilnya 63,3. Hasilnya ini akan sama karena yang kita hitung itu sama, hanya saja beda cara. Jika hasil berbeda, berarti yang kita hitung di sini ada yang salah. Selanjutnya modus. Yang kelima itu modus. Di sini terdapat tabel sebelumnya yang sudah kita hitung tadi. Untuk modus itu rumusnya MO sama dengan TB titik bawah ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali interval. Modus itu kan data yang keluar paling banyak. Jadi di sini itu ada D1. D1 itu adalah di sini kan data yang paling banyak muncul itu kan 20. Berarti D1 sama dengan 20 dikurang data yang sebelumnya yaitu 14. Berarti 20 dikurang 14 hasilnya 6. Selanjutnya sini ada D2. D2 itu rumusnya kebalikannya, yaitu 20 dikurang data yang setelahnya yaitu 10. 20 dikurang 10 maka hasilnya 10. Lalu D1 dan D2 ini kita masukkan di sini. Berarti titik bawahnya itu 59,5 dikurang 0,5 maka 58,5 ditambah tadi D1 nya 6 dibagi D1 6 ditambah D2 itu 10 dikali I itu intervalnya 8. Maka jadinya 6 dibagi 6 per 10. 6 dibagi 6 tambah 10 dikali 8 maka jadi 48 per 15. Jadi 58,5 ditambah 48 per 15 maka hasilnya 3. Jadi 58,5 ditambah 3 maka hasilnya 61,5. Itu modus dari data tersebut adalah 61,5.
Selanjutnya kita menghitung median kuartil 1 dan kuartil 3. Di sini terdapat tabel dan data-data yang sudah diketahui, yaitu kelas, frekuensi kumulatif, TBB dan TBB. TBB ini titik bawah kelas, yaitu dari titik bawah kelas ini kita kurangkan 0,5 maka ditemukan TBB-nya. Kita masukkan ke sini. Rumus median yaitu TBB kelas ditambah interval selisih dibagi frekuensi kumulatif mediannya. Lalu cara menghitungnya, kita mencari letak mediannya dulu. Letak median itu rumusnya N dibagi 2 sama dengan N itu kan total datanya ya, jadi 80 dibagi 2, maka hasilnya 40. Di sini kita cari data median yang di frekuensi kumulatif, kita cari yang mendekati 40. Maka di sini 50 ya, karena di 30 itu masih belum. Lalu karena ditemukan di sini, maka kelas mediannya itu 59 sampai 66. 59 sampai 66. Karena di kelas 59,6, maka TBB-nya itu 58,5. TBB-nya 58,5. Lalu setelah itu kita mencari selisihnya. Selisih itu menghitungnya letak mediannya dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Letak mediannya berarti 40, kita masukkan. Nah, yang sebelum kelas median ini berarti di sini kan 30. Kita masukkan berarti 40 dikurang 30. Hasilnya 10. Selisihnya itu 10. Lalu frekuensi mediannya itu berarti tinggal kita masukkan aja nih. S-nya udah ketemu tadi 10, lalu intervalnya 8, maka yang udah kita hitung ini kita masukin ke rumus. Berarti TBB-nya 58,5, lalu intervalnya 8, selisihnya 10. Nah, frekuensi FM itu kan frekuensi median. Nah, frekuensinya itu ada 20, jadi 20 kita masukkan, maka 58,5 ditambah 8 kali 10 bagi 20, maka hasilnya 0,5. 58,5 tambah 8 dikali 0,5, maka mediannya yaitu 62,5. Lalu menghitung kuartil 1. Sebenarnya rumusnya sama saja seperti median, hanya saja frekuensinya berubah menjadi frekuensi kuartil. Berarti kuartil 1 TBB-nya, kita kalau untuk menghitung kuartil, berarti rumusnya kita cari letaknya dulu, N dibagi 4, berarti 80 dibagi 4, maka hasilnya 20. Lalu karena 20 yang mendekati adalah 30, karena 16 belum sampai ya, berarti kelasnya di 51 sampai 58. Lalu TBB-nya karena di kelas 51 sampai 58, maka TBB-nya adalah 50,5 ini ya. Lalu frekuensinya ada 14 di kelas ini. Lalu kita hitung selisihnya, berarti letak kuartilnya 20 nih, kita kurang frekuensi kumulatif sebelumnya, berarti 20 nih, dari sini kita kurang yang sebelumnya itu 16. Hasilnya selisihnya itu 4. Lalu kita masukkan angka-angkanya. TBB-nya sudah ditemukan di 50,5, ditambah intervalnya 8, lalu selisihnya 4, dan frekuensinya itu 14. 8 dikali 4 dibagi 14, maka hasilnya 0,28, jadi 58,5 ditambah 8 dikali 0,28, maka 50,5 ditambah 2,24, hasilnya 52,74. Kuartil 1-nya hasilnya segini. Lalu kuartil 3, rumusnya sama, yaitu mencari TBB, I, S, dan frekuensi kuartil. Berarti
Langsung kita masukkan TWB-nya 0,5 ditambah selisihnya yang kita temukan itu 10 dibagi frekuensinya di sini 10. Ini ya. Maka 8 dikali 10 bagi 10 maka hasilnya 0. Jadi 66,5 ditambah 0 maka kuartil 3 hasilnya 6,5. Lalu desil dan persentil. Ini masih tabel yang sama. Dan rumus menghitungnya juga sama. Lalu saya jelaskan yang desil. Karena penentuannya bebas, jadi saya menghitung desil kelima. Di sini rumusnya PBB desil ditambah I dikali selisih dibagi frekuensi desil. Kita cari dulu kelas letak desilnya. Letak desilnya itu 5N, karena desil yang kita 5 dibagi 10. Maka 5 dikali 80 bagi 10. Maka hasilnya 400/10. Jadi kita kecilkan jadi hasilnya 40. Nah, ini letak desilnya sudah diketahui itu 40, berarti di sini. Nah, kelasnya di 59,66 ya, makanya di sini. Lalu berarti karena sudah diketahui di kelas 59,66 maka TBB-nya 58,5. Lalu di kelas ini berarti frekuensi desilnya 20 dan selisihnya berarti 50 dikurang 30. Maksudnya 40 dikurang 30. Hasilnya 10. Berarti tinggal kita masukkan angkanya. TBB-nya 8,5 ditambah interval selisihnya 10 dibagi 20. Maka 8 dikali 10 dibagi 20 hasilnya 4. Jadi 8,5 ditambah 4 hasilnya 62,5. Maka desil kelima hasilnya 62,5. Persentil ke-20 rumusnya sama, jadi langsung kita masukkan aja. TBB-nya itu berarti berada di kelas 43 sampai 50, berarti TBB-nya 42,5 tambah intervalnya 8, selisihnya 10 dan frekuensinya 10 ya. Berarti 8 kali 10 bagi 10 hasilnya 8, maka 42,5 ditambah 8 hasilnya 50,5. Lalu yang ke-8 itu S, standar deviasi dan variasi. Di sini terdapat tabel yang sudah kita hitung sebelumnya. Jadi ada kelas, frekuensi, kode bilangan bulat, titik bawah kelas, CI kali FI, kemudian sini kolom baru itu CI dikali CI dikali FI. Berarti CI kali FI berarti 18 kali CI lagi maka 54. Terus sampai bawah maka hasilnya total dari CI pangkat 2 kali FI itu jumlahnya 248 dan jumlah CI kali FI itu 8. Rumus standar deviasi yaitu interval akar CI FI per N dikurang CI FI bagi 2 CI FI bagi N atau total datanya pangkat 2. Maka kita masukkan angkanya. Intervalnya itu 8 dan CI FI itu dijumlahkan hasilnya ini tadi 248 dibagi totalnya yang itu 80 lalu dikurang CI kali FI itu totalnya 8, kita masukkan ke sini lalu N nya 80 pangkat 2 maka 8 akar dikali 248 dibagi 80 hasilnya 3,1. 8 per 80 pangkat 2 hasilnya 0,01, maka 8 kali 3 akar 3,1 dikurang 0,01 maka jadi 8 dikali akar 3,09 maka hasilnya 14,062. Jadi standar deviasi itu hasilnya 14,062. Kemudian menghitung variasi. Karena variasi itu umurnya rumusnya standar deviasi pangkat 2 maka 14,062 pangkat 2 hasilnya 197,74. Yang terakhir
dari distribusi frekuensi yaitu menghitung koefisien variasi atau CV, dan Z itu standar score. Nah, untuk menghitung ini dan ini, S-nya sudah kita ketahui itu standar. S-nya itu 14,062, itu standar deviasinya ya. S itu standar deviasinya itu 14,062 dan X-nya itu 63,3. Maka rumus koefisien variasi itu S per X dikali 100%. Maka kita masukkan angkanya 14,062 dibagi 63,3 dikali 100%. Maka koefisien variasinya itu 22,2%. Selanjutnya standar skor. Rumusnya XI dikurang X aksen dibagi S. Standar deviasi. Maka kita masukkan angkanya. XI-nya itu 63 dikurang X aksennya 63,3 dibagi standar deviasi 14,062. Maka hasil yang ditemukan adalah 0,021. Selanjutnya itu distribusi binomial. Sini ada saya membuat soal seorang mahasiswa mengikuti kuis yang diberikan dosen dengan menebak jawaban benar dan salah secara acak, yaitu dengan totalnya 6 pertanyaan. Tentukanlah peluang mahasiswa menebak dengan benar dengan sebanyak 4 pertanyaan. Jadi kita ketahui N-nya itu 4, N-nya itu 6, X-nya 4, peluang benarnya setengah, dan peluang salahnya juga setengah. Rumusnya itu PX sama dengan N kombinasi X dikali P pangkat X dikali Q N dikurang X. Karena yang 4 pertanyaan, jadi P-nya itu, X-nya itu 4, jadi P4, 6 kombinasi 4 dikali 1 setengah pangkat 2 dikali setengah 6 kurang setengah pangkat 6 kurang 4. Maka penghitungan kombinasi itu jadi faktorial. Maka 6 faktorial dibagi 2 faktorial 4 faktorial. Jadi setengah pangkat 2 nya jadi 1/16 dan setengah 6 kurang setengah pangkat 6 kurang 4 maka jadi 1/4. Jadi ini kita jabarkan sama dengan 6 faktorial itu jadi 6 kali 5 kali 4 di per 2 kali 1 kali 4 faktorial. Untuk menyederhanakan berarti 4 ini dan ini kita coret maka habis bisa 6 kali 5 dan 2 kali 1 dikali 1/16 dikali 1/4. Maka 6 kali 5 30, 2 dikali 1 2 dikali 1/16 dikali 1/4. P4 sama dengan 30 bagi 2 itu 15 dan 16 kali 1/4 itu 1/64 hasilnya ini. Jadi P4 sama dengan 15/64. Maka hasilnya itu 0,2343. Sekian penjelasan dari soal UTS saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.